Halo rekan trader, saya punya beberapa ide. Nggak tahu lah ide ini masuk apa enggak. Tapi kira-kira ini ide saya itu adalah berkenaan dengan dasar atau landasan pemikiran bahwasannya di market itu ada istilah history repeat itself. Artinya apa? Artinya setiap suatu kejadian, ya, suatu kejadian itu pasti akan berulang. Intinya seperti itu. Contohnya seperti ini ya, yang termasuk kategori history repeat itself itu. Kalau kita lihat itu awal mula Bitcoin itu benar-benar ngebom ke atas, ya. Itu kira-kira di tahun ini ya, antara Desember sampai Januari ini ya. Berapa ini pasnya? Nah ini Januari ini. Nah areal ini tuh selalu menjadi istilahnya apa itu? Menjadi titik Bitcoin itu seperti kebingungan, naik turun lama banget. Kemudian kejadian itu berulang di bulan Mei 2021. Areal ini ya, ini chartnya adalah chart daily. Dia naik turun terus di areal ini. Akhirnya dia kembali ke puncak. Kemudian hari ini tanggal 4 Juni terjadi hal yang sama. Bitcoin ya naik turun. Nah, melihat dari dua pola lembah ini, lembah 1 dan lembah 2, kemudian ini terjadi lembah 3, apakah mungkin suatu saat Bitcoin itu akan kembali ke puncak sini lagi? Kembali ke puncak sini. Lihat ini, lembah 1 dan lembah 2, kemudian lembah 3. Cuman yang jadi kendala itu adalah kesabaran kita sebagai spekulan. Saya bilang di sini adalah spekulan karena kita di sini adalah perdagangan margin. Sabar nggak kita ada di pola ranging seperti ini, sehingga kita memiliki sebuah investasi ke depan, berharap Bitcoin mencapai sini. Untuk di lembah 2 aja itu dibutuhkan sekitar 3 bulan ya. Ini kan bulan ke-1, bulan ke-2, bulan ke-3. 1, bulan ke-2, bulan ke-3, sehingga menemukan puncak ini. Saya bilangnya adalah puncak A, puncak B. Pertanyaannya berapa bulan Bitcoin nanti juga mirip dengan lembah 2 ini, bolak-balik sehingga nantinya akan menuju puncak C. Tentunya semua itu butuh kesabaran. Tapi saya punya keyakinan bahwasannya lembah 1, lembah 2, lembah 3 nantinya akan terjadi puncak C. Probabilitasnya seperti itu. Sehingga buat teman-teman yang senang sekali dengan perdagangan margin, atau mungkin teman-teman yang akan berinvestasi Bitcoin, sebenarnya saat ini tanggal 4 Juni 2022 itu adalah waktunya kita untuk nge-buy Bitcoin. Menurut saya seperti itu. Tapi betul-betul buy-nya itu sabar sekali. Kenapa saya bilang buy-nya sabar? Contohnya ini juga udah naik, kemudian turun lagi. Kan pernah juga terjadi di sini, udah naik, turun lagi. Ini juga sama, naik, turun lagi. Kita harus betul-betul sabar. Dengan resiko apa? Resiko suatu saat mungkin Bitcoin akan ke sini. Dan dia akan ranging terus di sini berbulan-bulan atau mungkin bertahun-tahun. Tapi paling tidak, dua lembah ini
itu jadi patokan kita untuk mulai buy Bitcoin dengan probabilitas terjadinya puncak nanti di sini. Untuk kita yang ada di perdagangan margin, tentunya untuk investasi Bitcoin beda dengan spot market ya. Kalau spot market mau beli dimanapun kan wujud Bitcoin ini masih ada. Tapi kalau untuk perdagangan margin memang perlu harus hati-hati. Kita harus betul-betul menentukan dulu di mana kita memulai kan gitu kan. Di mana kita memulai membeli Bitcoin atau buy Bitcoin. Nah, untuk perdagangan margin saya punya ide, saya pakai Vibo Channel. Nah, kurang lebih setelah saya channeling seperti inilah ya. Sebentar kita harus membuat channel itu betul-betul pas ya. Saya tahu seperti apa tapi pas supaya apa? Supaya pada saat kita buy itu uang kita nggak habis. Kalau yang buat di spot market ya silahkan, kalau mau nge-buy di areal ini ya ini merupakan kesempatan. Tapi untuk perdagangan margin kita harus betul-betul setting yang terbaik. Nah, saya kira untuk yang di perdagangan margin boleh menginvestasikan sejumlah uang, yang mana itu adalah uang dingin, jumlahnya terserah berapapun, nanti buy pada saat menyentuh garis trendline ini atau berada di low tanggal 1 Juni 2021. Itu adalah probabilitas 1. Ini areal ini itu adalah probabilitas 1. Mungkin nanti juga kalau ini tembus juga mungkin ada probabilitas 2 di area low-nya ini atau low-nya ini. Tapi kita sudah menutup kemungkinan terjadi probabilitas 3. Kita sudah tutup ini probabilitas 3. Karena apa? Karena terlalu jauh nanti pola gunungnya itu. Terlalu jauh dari pola gunung yang tadi kita sudah buka di sini ya. Nanti kalau ada probabilitas 3 nanti lucu di sini kan, lepas dari areal ini. Nah, probabilitas 1, probabilitas 2, ayo investasikan. Mau di spot market atau mau di perdagangan margin. Kalau perdagangan margin betul-betul harus clear posisinya, betul-betul harus hemat di areal sini dan kemudian dilepaskan saja. Totali buy di areal ini adalah buat investasi long. Betul-betul harus sabar. Sabar terjadinya puncak C di areal sini. Sabar. Saya kira itu aja ya tentang ide dari Bitcoin. Intinya kesimpulannya Bitcoin saat ini sedang berada di posisi terbaik buat kita untuk buy. Kita harus berani beresiko, berani menempatkan investasi. Jangan semua uang digunakan untuk berspekulasi di Bitcoin, tapi betul-betul uang dingin. Uang dingin itu adalah uang yang bukan untuk kebutuhan sehari-hari, tapi uang yang apabila skenario yang sudah saya ceritakan ini tidak terjadi dan Bitcoin turun ke bawah, kita tidak kehilangan semua uang kita. Oke, gitu aja ide saya tentang Bitcoin. Ayo, harus berani buy sekarang. Atau nanti rekan-rekan buy-nya di tengah sini dan itu sudah sangat terlambat. Intinya seperti itu. Oke, gitu aja ide dari saya. Semoga bermanfaat. Salam profit.